Assalamualaikum semuanya, versi novel Battle Through the Heavens. Selamat datang di Maduleh, semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan, bab tahun 1033 sampai tahun 1037 Xiaoyan mengangguk dan setuju. Ini menyebabkan semua orang, termasuk Feng Qing'er, tercengang sejenak. Masalah ini bukan permainan anak-anak. Jika benda itu benar-benar ditemukan, kemungkinan Xiaoyan akan muncul di daftar hitam suku Heaven Demon Phoenix. Ekspresi khawatir muncul di mata Feng Zunze. Dia menatap Xiaoyan saat dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah tidak apa-apa? Haha, Feng tua, tolong santai. Seseorang tidak perlu takut bayangannya bengkok jika berdiri tegak. Saya telah melihat banyak trik kecil untuk menuduh seseorang secara tidak benar setelah mereka kalah. Ini tidak mengherankan. Xiaoyan tersenyum, mengangguk, dan meyakinkannya. Feng Zunze merasa jauh lebih tenang setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, karena dia berani berbicara dengan cara ini, sepertinya dia memiliki kepercayaan diri. Feng Qing'er di samping sangat marah dengan kata-kata Xiaoyan. Wajah cantiknya menunjukkan senyuman dingin saat dia berkata, kamu bisa bersikap tegas. Jika saya akhirnya menemukannya nanti, saya pasti akan membiarkan Anda menanggung akibatnya. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman yang tidak biasa. Dia dengan lembut berkata, jika Anda gagal menemukan apapun, Nona Feng mungkin harus meminta maaf kepada saya di depan umum. Mata Feng Qing'er sedingin es. Dia mendengus dingin saat dia menggigit jarinya. Tetesan darah merah cerah jatuh darinya dan segera tergantung di depannya. Itu samar-samar memancarkan cahaya aneh dalam prosesnya. Xiaoyan melirik tetesan darah ini. Darah itu berwarna merah tua. Tetapi jika seseorang mengamatinya dengan hati-hati, seseorang akan dapat melihat warna hijau yang sangat samar di dalamnya. Xiaoyan berpikir keras saat melihat pemandangan ini. Darah dari mayat kering misterius jelas jauh lebih padat daripada darah Feng Qing'er. Dari kelihatannya, darah dari mayat kering misterius itu pasti lebih murni dari darah Feng Qing'er. Wajah Feng Qing'er membeku. Jarinya mengarahkan tetesan darah untuk membentuk segel misterius. Dengan lemparan tangannya, segel itu berhenti di atas kepala Xiaoyan. Kilau berwarna merah melingkar dipancarkan darinya saat perlahan melilit tubuh Xiaoyan. Xiaoyan dengan jelas merasakan energi yang tidak biasa saat tubuhnya ditutupi oleh penghalang cahaya berwarna merah. Itu perlahan memindai tubuhnya, dan samar-samar dia merasa seolah-olah seseorang sedang mengintip. Wajah Xiaoyan benar-benar tanpa ekspresi melalui ini. Namun, dia tertawa dengan dingin di dalam hatinya. Baginya yang cukup berani untuk membiarkan Feng Qing'er menggeledahnya di depan umum. Wajar saja jika dia yakin bahwa dia bisa menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno. Cahaya berwarna merah perlahan menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Itu secara khusus memindai cincin di tangannya beberapa kali. Tetapi bahkan tidak ada tanda-tanda fenomena yang tidak biasa muncul. Ini menyebabkan wajah Feng Qing'er tampak lebih jelek. Feng Zunze di sampingnya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi Feng Qing'er. Pencarian berlanjut beberapa saat sebelum cahaya merah akhirnya mulai menghilang. Segel itu juga telah berubah menjadi sinar cahaya merah yang diserap ke dalam tubuh Feng Qing'er berwajah hijau. Nona Feng, apakah ada hasil? Xiaoyan melirik Feng Qing'er saat dia bertanya. Di mana Anda menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno? Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Penampilannya seolah-olah dia sangat ingin menerkam dan menelanjangi Xiaoyan. Melakukan pencarian lengkap atas dirinya. Dia jelas merasakan keberadaan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya. Namun, hasil pencariannya telah menyebabkan dia menderita pukulan hebat. Keterampilan pencariannya sangat sensitif terhadap darah esensi Phoenix kuno. Jarang sekali ada situasi di mana itu menjadi salah. Ekspresi Feng Zunze di sampingnya tenggelam. Dia berteriak dengan suara dingin. Feng Qing'er, jangan berpikir bahwa diri yang mulia ini, Douzun, tidak dapat melakukan apapun untuk Anda hanya karena Anda adalah anggota dari suku Heaven Demon Phoenix. Jika Anda terus menimbulkan masalah, jangan salahkan diri mulia ini, Douzun, karena tidak memberikan wajah apapun kepada suku Heaven Demon Phoenix. Wajah cantik Feng Qing'er berubah sedikit ketika dia mendengar tangisan dingin Feng Zunze.
Lei Zunze di sampingnya hanya bisa melangkah maju ketika dia melihat ini. King Er, masalah hari ini mungkin hanya kesalahpahaman. Tapi Feng King Er menjadi cemas. Dia akan membalas ketika dia melihat Lei Zunze mengerutkan alisnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menelan kata-katanya. Pada akhirnya, dia adalah murid Lei Zunze. Dia tidak punya pilihan selain mematuhi kata-katanya. Selain itu, dia tahu bahwa dengan Feng Zunze melindungi Xiaoyan, masalah hari ini sepertinya tidak ada harapan. Jika dia dapat menemukan darah Phoenix kuno di tubuh Xiaoyan, dia akan bisa mengatakan sesuatu. Dengan reputasi suku Heaven Demon Phoenix, kemungkinan bahkan Feng Zunze harus sedikit mempertimbangkan pilihannya. Sayangnya, Feng King Er sangat marah di dalam hatinya. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah dengan kejam menatap Xiaoyan saat dia dengan dingin berkata, "Aku tidak akan begitu saja meninggalkan masalah ini." Xiaoyan tersenyum. Dia menjawab dengan suara ringan, "Nona Feng sepertinya telah melupakan sesuatu. Sebagai murid utama Wind Lightning Pavilion, saya pikir Anda membenci orang yang menarik kembali kata-kata mereka, bukan?" Wajah Feng King Er segera berubah menjadi hijau ketika dia mendengar ini. Tangannya terkepal, mengeluarkan suara retak saat melakukannya. Hanya beberapa saat kemudian dia dengan paksa mengucapkan beberapa kata dari mulutnya, "Maafkan aku." Xiaoyan menyeringai. Dia terlalu malas untuk terus terlibat dengan wanita ini. Dia mundur selangkah dan mundur ke belakang Feng Zunze. Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat masalah ini berakhir. Dia tersenyum pada Lei Zunze dan berkata, Hasil pertandingan sudah diketahui. Menurut kesepakatan kita sebelumnya, dendam antara Xiaoyan dan Wind Lightning Pavilion akan dihapuskan, kan?" Sudut mulut Lei Zunze bergerak-gerak sedikit. Meskipun hatinya dipenuhi dengan amarah, dia secara alami tidak akan menelan kata-katanya sendiri di depan umum mengingat statusnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan kaku. Kilatan-kilat berkedip-kedip di matanya saat dia menatap Xiaoyan dengan saksama. Dia berkata, "Karena Feng Zunze, aku tidak akan membawamu ke tugas antara kamu dan Pavilion Petir Angin. Namun, saya harap Anda tahu apa yang baik untuk diri Anda di masa depan. Jika gerakan 3000 petir dibocorkan oleh Anda, Yang Mulia, Douzun, ini secara pribadi akan membunuh Anda." Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi kata-kata Lei Zunze yang mengandung ancaman tersembunyi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Lei Zunze, yakinlah." Feng Zunze di sampingnya melirik wajah jelek Lei Zunze. Dia menyeringai saat matanya melihat sekeliling dan tertawa. Lei Zunze benar-benar murah hati. Namun, pertemuan besar 4 pavilion akan mengalami kesulitan berlanjut hari ini. Dari segi kekuatan, Wind Lightning Pavilion memang jauh lebih kuat. Kalau begitu, tampaknya posisi pemimpin musim ini masih dipertahankan di tangan Wind Lightning Pavilion. Masalah Xiaoyan baru terselesaikan karena kehadiran Feng Zunze. Terlepas dari betapa tidak inginnya mereka di dalam hati mereka, paling tidak, perlu memberikan wajah Feng Zunze ke permukaan. Dalam hal ini, Feng Zunze secara alami akan membalas sedikit bantuan mereka. Selain itu, nama kosong yang disebut sebagai pemimpin dari 4 pavilion adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, posisi ini tidak memiliki otoritas yang sebenarnya, kedengarannya bagus. Selain itu, jika seseorang ingin membandingkan kekuatan, tidak ada dari 3 generasi muda pavilion lainnya yang cocok dengan Feng King Er. Tentu saja, ini secara alami hanya setelah Xiaoyan dikeluarkan dari pertarungan sebelumnya, yang lebih kuat dari keduanya sudah diketahui oleh banyak orang. Ekspresi Lei Zunze menjadi sedikit lebih hangat saat mendengar kata-kata Feng Zunze. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze hanya bisa menganggukkan kepala setelah beberapa saat ragu-ragu. Tang Ying jelas bukan tandingan Feng King Er. Wang Chen, di sisi lain, sudah dilumpuhkan oleh Xiaoyan sejak awal. Bagaimana dia bisa bertarung dengan orang lain? Karena Grand Meeting selesai, aku yang dulu tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya akan datang dan berkunjung jika saya punya waktu di masa depan. Feng Zunze tertawa. Dia menangkupkan tangannya ke Lei Zunze. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan angin kencang bertiup di sekelilingnya.
Segera, energi afinitas angin di sekitar mereka mulai berkumpul secara otomatis. Akhirnya, itu membentuk elang angin yang sangat besar di depan mata yang tak terhitung banyaknya. "Ayo pergi," Feng Zunze memberi isyarat dengan tangannya. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke elang besar itu. Mu Qingluan mengikuti dari belakang. Setelah memanggil Lin Yan, yang jaraknya tidak jauh, untuk mengikuti, dia melompat ke elang besar. Feng Zunze meletakkan kedua tangannya di belakangnya setelah melihat beberapa dari mereka telah melompat ke elang besar. Dia berdiri di atas kepala elang saat mengepakkan sayapnya. Setelah itu membawa angin kencang saat membelah udara dengan suara swoosh terbang menjauh dari Wind Lightning Mountain Range. Dalam beberapa kilatan, itu benar-benar menghilang dari fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze mengucapkan selamat tinggal pada Lei Zunze setelah menyaksikan elang besar menghilang. Akhirnya, mereka menangkap murid mereka dan dengan cepat meninggalkan Gunung Petir. Setelah Jian Zunze pergi, hanya orang-orang dari Wind Lightning Pavilion yang tertinggal. Hanya pada saat ini, ekspresi Lei Zunze benar-benar menjadi suram. Matanya beralih ke Feng Qing'er saat dia bertanya, "Apakah Anda benar-benar merasakan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya?" "Saya pasti benar, namun saya juga tidak menyadari mengapa saya tidak dapat menemukannya." Feng Qing'er mengangguk dan berbicara dengan kepastian mutlak. Lei Zunze sedikit mengangguk. Dia segera berbicara dengan cara yang menyeramkan, "Kamu harus kembali dan melaporkan masalah ini ke suku Heaven Demon Phoenix. Pada saat itu, para ahli di klan Anda pasti akan turun tangan dan menangkap Xiao Yan. Jika orang-orang dari Pavilion Bintang Jatuh menghentikan mereka, seharusnya tidak sulit bagi suku Heaven Demon Phoenix untuk menghabisi mereka mengingat kekuatannya." Feng Qing'er ragu sejenak saat mendengar ini. Akhirnya, dia mengatupkan gigi peraknya dan mengangguk. "Karena kamu menolak untuk melumpuhkan gerakan 3000 petirmu sendiri, aku akan menyebabkan kamu tidak dapat menggunakan keterampilan Dou lainnya di masa depan." Ekspresi dingin muncul di wajah Lei Zunze. Gumaman lembutnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menyebabkan beberapa orang di sekitar gemetar. Angin kencang tiba-tiba naik di langit biru yang tenang. Seekor elang besar membawa badai petir saat terbang. Di punggung elang duduk beberapa sosok. Xiao Yan ada di antara mereka. Pada saat ini, Xiao Yan duduk bersila di punggung elang. Tatapannya melihat ke arah gunung petir dan menemukan bahwa itu telah menghilang. Hatinya yang tegang akhirnya rileks. Segera, dia mengatupkan giginya dan nyala api hijau giok membakar dengan keras di tangannya. "Apa itu?" Sosok Feng Zunze langsung muncul di samping Xiao Yan saat dia bertanya dengan heran. Xiao Yan tidak menjawab. Matanya menatap tajam ke nyala api di tangannya. Tetesan darah hijau merah bercampur dalam nyala api. Darah ini, yang berisi riak energi yang mengejutkan, perlahan-lahan dipaksa keluar. Feng Zunze, Mu Qingluan, dan Lin Yan mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat ini. Xiao Yan telah menyembunyikan benda ini di api surgawi sebelumnya. Pantas saja itu tidak terdeteksi. Api hijau giok terbakar dengan ganas. Suhu tinggi menyebar darinya, menyebabkan angin kencang di sekitarnya menjadi jauh lebih panas sebagai hasilnya. Namun, tidak ada yang memperhatikan ini. Mata Feng Zunze dan yang lainnya hanya menatap bagian dalam nyala api. Ada 3 tetesan darah merah hijau berputar di dalam. Itu memang darah esensi Phoenix kuno, apalagi warnanya yang begitu pekat. Sepertinya itu hanya bisa dimurnikan dari darah beberapa Heaven Demon Phoenix yang telah mencapai kelas Douzun. Wajah cantik Mu Qingluan berubah di samping ketika dia melihat 3 tetesan darah hijau merah. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan seruan. Dia adalah anggota dari suku burung mythical. Meskipun sukunya tidak bisa dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix, dia memiliki pemahaman yang baik tentang sukunya. Oleh karena itu, dia bisa melihat betapa berharganya ketiga tetesan darah hijau merah ini sekilas. Bahkan ekspresi Feng Zunze berubah ketika dia mendengar kata-kata Mu Qingluan. Kelas Douzun Heaven Demon Phoenix, kekuatan seperti itu pasti akan berada di peringkat di antara iblis-iblis tua itu, yang tidak akan mati. Bahkan di dalam suku Heaven Demon Phoenix, bagaimana mungkin darah esensi Phoenix kuno ini mendarat di tangan Xiao Yan?
Namun, untungnya tidak ditemukan lebih awal. Kalau tidak, kemungkinan besar akan sangat merepotkan. Adozun kelas Ancient Phoenix Essence Blood cukup untuk membuat Heaven Demon Phoenix memobilisasi pasukan mereka. Kalian berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun. Ekspresi Feng Zunze menjadi jauh lebih serius. Matanya menunjukkan ketegasan. Mu Qingluan dan Lin Yan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas mengerti masalah apa yang akan ditimbulkan pada Xiao Yan jika masalah ini menyebar. Darah esensi Phoenix kuno telah dipaksa keluar oleh Xiao Yan. Mengapa ekspresinya? Mata Lin Yan menyapu wajah Xiao Yan saat dia tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu. Feng Zunze dan Mu Qingluan juga mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan ketika mereka mendengar ini. Mereka memang melihat bahwa wajahnya berwarna merah darah, suhu tubuhnya juga sangat panas, ada ekspresi pahit di antara alisnya, seolah-olah dia menolak sesuatu. Ada lebih dari sekedar 3 tetes darah esensi Phoenix kuno ini, sisanya harus tetap berada di tubuhnya. Namun, sepertinya dia tidak bisa memaksa mereka keluar. Mata tajam Feng Zunze dengan cepat merasakan masalahnya, dan dia menjelaskannya dengan suara yang dalam. Apa yang harus kita lakukan? Lin Yan menjadi cemas saat dia buru-buru bertanya. Bagian dalam darah esensi Phoenix kuno berisi kekuatan garis keturunan suku Heaven Demon Phoenix. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyerapnya. Bagaimanapun, konstitusi manusia jauh lebih rendah dari Heaven Demon Phoenix. Jika seseorang menyerapnya dengan paksa, kemungkinan besar salah satunya akan meledak. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantu mengeluarkan sisa darah esensi Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Mu Qingluan berbicara dengan senyum pahit. Tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Sebelumnya, Xiao Yan menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno di dalam api surgawi untuk menghindari pencarian Feng King Air. Namun, suhu api surgawi sangat tinggi. Itu telah menyebabkan beberapa energi darah esensi Phoenix kuno menyebar. Sekarang, pada dasarnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudah tidak mungkin untuk memaksakannya sepenuhnya. Feng Zunze menggelengkan kepalanya saat dia mengungkapkan masalah lain. Mu Qingluan merentangkan tangannya saat mendengar ini. Dia tidak berdaya jika ini masalahnya. Mari kita lihat situasinya dulu. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Jika dia campur tangan secara acak dalam masalah ini sekarang, kemungkinan dia hanya akan menambah masalah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah pertama-tama melihat apakah Xiao Yan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa darah esensi Phoenix kuno ini keluar dari tubuhnya. Saat mereka bertiga sedang bercakap-cakap, kulit Xiao Yan menjadi panas mendidih, warnanya juga menjadi merah darah. Sekilas, dia tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Tentu saja, penampilan luar Xiao Yan bukan satu-satunya yang terpengaruh. Pada saat ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan berada dalam kekacauan total. Energi hijau merah bagaikan kuda liar yang berlari kencang yang dengan gila-gilaan meroket melalui bagian dalam tubuhnya. Kekerasan gila yang terkandung di dalamnya menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan berulang kali memancarkan gelombang demi gelombang rasa sakit yang berdenyut-denyut. Sialan, pikiran Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekan pemberontakan di dalam tubuhnya saat dia diam-diam mengutuk. Awalnya, dia telah memurnikan 5 tetesan darah merah hijau dari mayat kering Magical Beast. Setelah menggunakan 1 tetesan saat memperbaiki pil obat di Akademi Dalam, dia hanya memiliki 4 tetesan yang tersisa. Dia telah memaksa keluar 3 tetesan sebelumnya. Dengan kata lain, masih ada 1 tetesan darah hijau merah yang tersisa di tubuhnya. Penyebab utama dari mengubah tubuhnya menjadi kekacauan seperti itu adalah setetes darah hijau merah sialan ini. Darah hijau merah telah benar-benar terpisah saat berada di api surgawi tadi. Setelah itu berubah menjadi banyak energi kekerasan yang menyebar dan secara acak dibebankan di dalam tubuh Xiao Yan. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menaklukkan Anda setelah berhasil menyempurnakan Anda. Xiao Yan dengan kejam menggertakkan giginya saat dia mempelajari situasi kacau di dalam tubuhnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya. Setelah itu dengan liar menyerang tubuhnya dan dengan paksa mengejar energi yang tersebar ke arah tertentu.
Hanya menunggu energi liar menyebar lebih banyak hanya akan menyebabkan luka dalam menjadi semakin serius. Oleh karena itu, dia perlu mengumpulkan energi yang tersebar bersama-sama dan sepenuhnya menghabisinya dalam sapuan bersih. Resistensi energi kekerasan hijau merah sangat tinggi. Mereka seperti kuda liar yang tidak bisa ditundukkan, membutuhkan Xiao Yan untuk menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk menyeret mereka pergi. Dengan demikian, kelelahan kekuatan spiritualnya luar biasa besar. Namun, beruntung Xiao Yan berhasil maju ke kelas Douzong. Kalau tidak, sepertinya sulit baginya untuk menyelesaikan tugas yang begitu sulit. Kekuatan spiritual secara acak bergerak melalui setiap bagian tubuhnya tanpa melelahkan, melakukan yang terbaik untuk mengejar energi liar hijau merah. Meskipun kekuatan spiritualnya sangat lelah, itu cukup efektif. Dalam waktu kurang dari 10 menit, energi hijau merah yang telah tersebar di seluruh tubuhnya telah dikumpulkan bersama, berubah menjadi gugus energi hijau merah seukuran telapak tangan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mengamati kumpulan energi kekerasan ini yang telah dikumpulkan bersama. Dia segera menghela nafas lega. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala hijau giok melonjak keluar, berubah menjadi kuali api. Itu secara kebetulan membungkus gugus energi di dalamnya. Kuali api baru saja membungkus gugus energi ketika suhu yang sangat tinggi merembes darinya. Energi hijau merah sepertinya merasakan bahaya saat suhu tinggi naik. Itu tersebar terpisah, berubah menjadi klaster yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Namun, kuali api saat ini sudah menjadi sangat keras di bawah kendali pikiran Xiao Yan. Oleh karena itu, energi hijau merah dipantulkan kembali ketika mereka menabrak kuali api, menjadi gugus yang kacau. Ketika energi liar dan ganas ini berubah menjadi kekacauan, suhu tinggi kuali api naik dengan cepat. Suhu yang sangat tinggi secara bertahap menyebabkan benih energi hijau merah kecil secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan kabut hijau merah dan perlahan-lahan melayang keluar dari kuali api. Kabut hijau merah tidak lagi menunjukkan sifat kekerasan dan tidak bisa dijamah di dalamnya setelah disempurnakan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Sebaliknya, itu dengan lembut melayang keluar dan bergabung ke dalam tulang, pembuluh darah, otot, selnya. Menyusul penggabungan kabut hijau merah ini dan tubuhnya, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa segala sesuatu di tubuhnya tampaknya telah diberi penambah kekuatan pada saat ini. Kekuatan dan ketangguhan mereka perlahan meningkat. Darah esensi Phoenix kuno ini memang obat spiritual yang hebat untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, kemungkinan efeknya akan lebih baik jika digunakan untuk memperbaiki pil obat. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Segera, dia merasa agak menyesal. Tentu saja, penyesalan semacam ini secara alami menghilang segera setelah muncul. Xiao Yan saat ini juga mengerti bahwa memang tidak mudah untuk menyerap darah esensi Phoenix kuno seperti itu. Jika dia tidak memiliki Glazed Lotus Heart Flame, kemungkinan bagian dalam tubuhnya akan berubah menjadi berantakan karena darah esensi Phoenix kuno. Karena penyempurnaan berulang dari Glazed Lotus Heart Flame, kabut hijau merah berulang kali merembes keluar dari atas kuali api. Momentum ini menunjukkan tanda-tanda semakin padat. Saat kabut hijau merah ini berulang kali menembus ke dalam tubuh Xiao Yan, perasaan tubuh fisiknya menjadi semakin kuat juga menjadi semakin jelas. Xiao Yan memiliki ilusi bahwa jika dia memiliki cukup darah esensi Phoenix kuno, tubuhnya kemungkinan akan menjadi sekuat Heaven Demon Phoenix. Tentu saja, prasyarat untuk ini adalah dia mampu menanggung penguatan terus-menerus. The Ancient Phoenix Essence Blood benar-benar sedikit terlalu keras untuk manusia. Jika dia ceroboh, tubuhnya mungkin meledak karena kekuatannya dinaikkan terlalu banyak. Ledakan tubuh Xiao Yan tiba-tiba gemetar saat memikirkan ini. Dia langsung pulih dari kegembiraan karena tubuh fisiknya diperkuat. Kabut hijau merah semacam ini memang memiliki efek yang sangat luar biasa untuk memperkuat tubuh seseorang. Namun, jika seseorang menyerap terlalu banyak, itu kemungkinan akan menjadi bencana. Pikiran Xiao Yan memasuki kuali api. Saat ini, masih ada 2/3 dari gugus energi hijau merah. Hanya sepertiga membuat Xiao Yan merasa tubuhnya tidak akan tahan.
jika sisanya benar-benar diserap oleh tubuhnya, kemungkinan tubuhnya akan benar-benar meledak. Hati Xiao Yan terasa dingin saat memikirkan ini. Namun, jika dia tidak sepenuhnya memurnikan darah esensi Phoenix kuno ini dalam situasi ini, itu akan secara acak melesat ke seluruh tubuhnya. Kerusakan yang ditimbulkannya juga akan sangat besar. Namun jika dia melanjutkan penyempurnaan, tubuhnya tidak akan mampu menahan energi liar dan keras seperti itu dengan kekuatannya saat ini. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi telah memasuki dilema. Sementara Xiao Yan ragu-ragu, penyempurnaan di dalam kuali api tidak berhenti. Gelombang demi gelombang kabut hijau merah melingkar dan naik, menutupi setiap inci tubuh Xiao Yan dalam kabut itu. Xiao Yan dengan sedih menemukan bahwa tubuhnya secara bertahap mulai tidak dapat menyerap lagi sementara kabut hijau merah meresapinya. Namun, kabut hijau merah tidak bisa diganggu dengan semua ini. Itu masih terus menyerang tubuh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda rasa sakit yang membengkak setelah masuknya kabut hijau merah berulang kali. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia merasakan rasa sakit samar yang muncul di ototnya yang bengkak. Sialan, aku sudah berlebihan kali ini. Pada elang angin ganas yang sangat besar, Lin Yan memperhatikan tubuh Xiao Yan saat warna merah darah berangsur-angsur berkurang. Dia menghela nafas lega, tampaknya dia secara bertahap menyerap darah esensi Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Orang ini sebenarnya menyerap darah esensi Phoenix kuno. Mu Qingluan di sampingnya terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia segera menyuarakan keterkejutannya. Feng Zunze sedikit mengangguk. Meskipun tidak ada perubahan dalam aura Xiao Yan, dia masih bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan mengandalkan indera tajam dari seorang elit Douzun. The Ancient Phoenix Essence Blood memang memiliki efek yang besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, setelah tubuh tidak mampu menahan penguatan semacam itu, kemungkinan besar akan meledak. Mu Qingluan mengerutkan alisnya saat dia berkata dengan lembut. Lin Yan kaget saat mendengar ini. Segera, ekspresi di matanya berubah saat dia melihat Xiao Yan. Dia buru-buru berkata, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Feng Zunze dan Mu Qingluan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan ketika mereka mendengar suaranya. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Xiao Yan secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda bengkak. Ini benar-benar kasus dari apa yang saya katakan menjadi kenyataan. Mu Qingluan tertawa pahit saat melihat adegan ini. Dia menghela nafas. Tubuh Xiao Yan tidak dapat menyerap begitu banyak darah esensi Phoenix kuno. Ini adalah peringatan awal ledakan tubuh seseorang. Ekspresi Feng Zunze berubah sedikit. Dia melangkah maju dan muncul di samping tubuh Xiao Yan. Tangannya terulur tetapi dengan tergesa-gesa dihentikan oleh Mu Qingluan di sampingnya. Saat ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan dalam keadaan penuh. Jika ada energi lain yang dimasukkan, kemungkinan tubuhnya akan segera meledak. Feng Zunze mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati karena tubuhnya meledak karena darah esensi Phoenix kuno itu. Mu Qingluan tertawa getir saat dia berkata, tidak ada yang tahu apakah dia punya taktik lain. Jika kami campur tangan secara acak, kemungkinan kami akan memperburuk keadaan. Feng Zunze ragu sejenak setelah mendengar ini. Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah menarik tangannya. Dia melihat tubuh Xiao Yan yang bengkak, mengatupkan giginya, dan berkata, jika dia masih tidak memiliki solusi setelah beberapa waktu, saya hanya bisa turun tangan. Hanya orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyerap kekuatan garis darah dalam darah esensi Phoenix kuno. Jika mereka menyerapnya, mereka akan mampu membuat setiap bagian tubuh atau garis keturunan mereka menjadi lebih murni. Namun, jika manusia menyerapnya, prosesnya akan penuh dengan bahaya. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa orang ini terlalu berani atau bodoh. Mu Qingluan mengangguk, matanya menatap Xiao Yan yang terus membengkak saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Elang angin yang ganas mengepakkan sayapnya yang sangat besar, berputar-putar di langit. Badai liar di sekitarnya terpisah sangat jauh, menyebabkan ruang sunyi muncul di punggung elang besar itu.
Feng Zunze dan dua lainnya semuanya fokus pada tubuh Xiao Yan yang bengkak. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Xiao Yan benar-benar telah berubah menjadi orang gemuk yang besar. Daging di sekujur tubuhnya tampak seperti balon dengan udara yang ditiup di dalamnya saat menonjol keluar. Sementara tubuh Xiao Yan membengkak dengan cara ini, ekspresi menyakitkan juga menutupi wajahnya. Namun, dia mengatupkan giginya dan menahannya. Mata Feng Zunze menatap tajam ke tubuh Xiao Yan yang bengkak. Jari-jarinya perlahan melengkung tanpa sadar di bawah lengan bajunya. Gelombang demi gelombang angin spiral yang memancarkan ketajaman muncul. Tubuh Xiao Yan telah membengkak hingga batasnya dalam beberapa waktu nafas. Pembuluh darah kecil di kulitnya mulai pecah. Darah segar merembes keluar, membuatnya tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Feng Zunze tidak tahan lagi saat melihat Xiao Yan dalam keadaan ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangannya. Energi alam yang agung diaglomerasi dengan kecepatan seperti kilat. Dia bermaksud untuk memaksa keluar darah esensi Phoenix kuno dari dalam tubuh Xiao Yan. Mu Qingluan hanya bisa menghela nafas pelan saat melihat Feng Zunze akan turun tangan. Dengan demikian, kemungkinan Xiao Yan akan menderita luka yang sangat serius bahkan jika nyawanya bisa diselamatkan. Selain itu, darah esensi Phoenix kuno juga bisa dianggap telah sepenuhnya terbuang. Pengumpulan energi menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Sesaat kemudian, tiba-tiba terbentuk wajah Feng Zunze sedalam air. Lengan bajunya melambai dan baru saja akan mentransfer energi itu ke tubuh Xiao Yan ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Feng Zunze kaget saat melihat Xiao Yan membuka matanya. Energi agung di tangannya juga berhenti sebagai hasilnya. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Segera setelah itu, dia menangis dalam-dalam. Suara teredam bisa didengar oleh Feng Zunze dan dua orang lainnya saat sepasang sayap tulang seperti permata setinggi 10 kaki dengan cepat menyebar. Tubuh Xiao Yan secara aneh berhenti membengkak saat sayap tulang muncul. Gelombang demi gelombang energi hijau merah terlihat dengan mata telanjang, mengikuti kulit Xiao Yan dan mengalir dengan cepat. Mereka dituangkan ke sayap tulang di punggung Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Pemandangan aneh muncul saat energi hijau merah yang meningkat ini mengalir ke tulang sayap. Orang bisa melihat bahwa sayap tulang yang jernih seperti batu giok mulai perlahan meluas. Selain itu, banyak garis hijau merah yang tidak biasa menyebar melalui sayap tulang yang kosong. Sekilas, mereka tampak seperti pembuluh darah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Energi hijau merah merentangkan ukuran sepasang sayap tulang ini lebih dari 2 kali lipat. Selain itu, garis hijau merah yang lebat juga menyebabkan sayap tulang memiliki perasaan misterius. Mereka dengan lembut mengepak saat dentuman sonik yang dalam dan dalam segera bergema di tempat itu. Angin liar juga menyebar. Dengan sayap tulang menyerap energi sombong, kekerasan, hijau merah, tubuh bengkak Xiao Yan dengan cepat menyusut. Dalam beberapa waktu nafas singkat, dia telah kembali ke ukuran normalnya. Meski tubuhnya masih berlumuran darah segar, ekspresi menyakitkan di wajahnya perlahan menghilang. Feng Zunze dan dua lainnya sedikit tercengang ketika mereka melihat sayap tulang besar di punggung Xiao Yan, terutama ketika mereka mendengar suara yang dibuat dari kepakannya. Kejutan di wajah mereka menjadi lebih padat. Ini adalah Heaven Demon Phoenix Wings. Mata Mu Qingluan menatap sepasang sayap tulang di punggung Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghirup udara dingin saat dia mengucapkan kata-kata itu. Ya, kamu seharusnya benar. Saat itu, saya juga melihat beberapa iblis tua dari suku Heaven Demon Phoenix menggunakan mereka. Meskipun sepasang sayap milik Xiao Yan ini tidak memiliki bulu Phoenix, aroma di atasnya mirip dengan sayap Heaven Demon Phoenix. Feng Zunze perlahan mengangguk, bahkan dengan kekuatan mentalnya, wajahnya tanpa sadar mengungkapkan beberapa keterkejutan saat melihat bahwa Xiao Yan memiliki sepasang sayap Heaven Demon Phoenix. Orang ini, jangan bilang dia membunuh anggota dari suku Heaven Demon Phoenix. Jika tidak, bagaimana mungkin dia memiliki darah esensi Phoenix kuno dan sepasang sayap surga iblis Phoenix ini? Jika suku Heaven Demon Phoenix menyadari hal ini,
kemungkinan mereka akan mengirimkan ahli untuk membunuh Xiao Yan. Muking Luan secara bertahap menarik keterkejutan di wajahnya saat dia bergumam. Baru sekarang dia merasa murid dari teman lama gurunya ini, yang tiba-tiba muncul, sangat misterius. Feng Zunze sedikit menganggukkan kepalanya. Dia juga menemukan hal-hal menjadi sedikit merepotkan. Anak kecil ini memang cukup berani. Bahkan Yao Chen dan dia akan berpikir dua kali sebelum menyentuh seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix. Tidak disangka bahwa anak kecil ini tidak hanya mengeluarkan darah esensi tetapi bahkan telah menciptakan sayap tulang ini. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat bergerak-gerak saat mereka berdua berbicara. Segera setelah itu, Xiao Yan perlahan membukanya dan melihat kelompok Feng Zunze yang sedang menatapnya. Dia tertawa getir. Maaf, aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Apa kamu baik-baik saja? Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan bertanya. Xiao Yan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan luar biasa seperti semburan segera melonjak melalui anggota badan dan tulangnya. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar melolong ke langit. Raungan itu bergemuruh. Ada raungan naga samar dan teriakan burung Phoenix di dalamnya yang mengguncang hati seseorang. Tangisan Phoenix, naga mengaum. Hati Feng Zunze langsung bergetar saat mendengar lolongan ini. Matanya agak aneh saat dia melihat Xiao Yan. Dia berkata, tangisan Phoenix dan raungan naga, ini adalah gelombang sonik teratas di dunia. Jika digunakan bersama dengan teknik Do gelombang sonik, kekuatan mereka akan sangat hebat. Tanpa diduga, Anda memiliki keduanya bersama-sama. Xiao Yan juga terkejut. Raungan naga kecil itu berasal dari pil naga misterius Yin yang saat itu. Adapun tangisan Phoenix ini, mungkinkah karena darah esensi Phoenix kuno itu? Kamu harus menyembunyikan sayap Heaven Demon Phoenix ini dulu. Cobalah yang terbaik untuk menghindari penggunaannya di masa mendatang. Jika tidak, jika suku Heaven Demon Phoenix menemukan mereka, kemungkinan besar kamu akan menghadapi masalah besar. Feng Zunze mengingatkan. Mata Xiao Yan berputar saat mendengar ini. Dia terkejut saat melihat sayap tulang telah berubah. Sayap tulang dikepakkan dengan lembut, dan dia bisa melihat angin liar bertiup dari sana. Ledakan sonik rendah terbentuk di bawah sayap itu seperti suara dari meriam yang membuat seseorang merasa terguncang. Sayap tulang menjadi jauh lebih kuat. Saya pikir kecepatan mereka seharusnya meningkat cukup banyak. Sepertinya sisa darah esensi Phoenix kuno telah diserap oleh mereka. Kegembiraan melonjak di hati Xiao Yan saat ia merasakan kekuatan sayap tulang saat ini. Jika dia menggunakan gerakan 3000 petir sebagai tambahan, kemungkinan Fei Tian bahkan tidak akan lagi bisa menyusulnya. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan, mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengeluarkan kain untuk menyeka darah di tubuhnya. Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa kulitnya memancarkan warna hijau samar. Ketika jarinya menekan kulitnya dengan kuat, dia merasakan kelenturan yang seperti kulit binatang. Ini menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi tertegun. Kulitku ini bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa magical beast. Darah esensi Phoenix kuno ini memang bagus untuk memurnikan daging seseorang. Jika saya mengambil sedikit lagi, apakah itu akan mengubah saya menjadi magical beast? Xiao Yan mengejek, meskipun tidak ada peningkatan pada Doki, tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, daya tahannya juga menjadi jauh lebih besar. Jika dia harus bertarung secara langsung saat bertarung dengan orang lain di masa depan, dia kemungkinan akan bisa mendapatkan keuntungan besar. Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak menemukan apa-apa yang salah selama pemeriksaan rincian tubuhnya. Segera, matanya menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata, "Anak kecil, karena kamu baik-baik saja, bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu?" Tinju Xiao Yan tiba-tiba menegang saat mendengar pertanyaan ini dari Feng Zunze. Jangan lupa matduleh di subscribe Sang Qiu. Muking Luan di samping mengangkat telinganya saat dia mendengar kata-kata Feng Zunze. Dia juga sangat ingin tahu tentang latar belakang Xiao Yan. Meskipun Feng Zunze memiliki banyak teman, dia tidak mengenal seorang teman yang akan sangat dia pedulikan setelah bertahun-tahun. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya. Kilatan tajam samar-samar muncul di matanya.
Sesaat kemudian dia menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia perlahan berkata, Feng Tua juga harus menyadari masalah guru saat itu kan? Dia tidak bersamaku saat sesuatu terjadi padanya. Pada saat saya menemukan sesuatu yang salah, Han Feng telah mengumumkan kepada publik bahwa lelaki tua itu menderita serangan balik ketika dia sedang memurnikan pil dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Saya secara alami tidak akan pernah mempercayai kata-kata seperti itu, dan saya menginterogasi Han Feng cukup sering tentang ini. Namun, orang ini sangat licik, dan saya gagal mempelajari apapun melalui pertanyaan saya. Setelah ini berlanjut beberapa kali, dia juga menghilang dari wilayah Central Plains. Hanya pada saat itulah aku secara samar-samar merasakan hilangnya orang tua itu terkait dengannya. Namun, saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Han Feng setelah mencari di Central Plains selama bertahun-tahun. Mata Feng Zunze menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan menghela nafas pelan dan berbisik, guru memang disakiti oleh Han Feng saat itu. Ledakan ekspresi Feng Zunze hampir seketika berubah menjadi gelap, dingin saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu tempat ini turun secara signifikan. Bajingan ini, Yao Chen telah membesarkannya setelah dia ditinggalkan sebagai seorang bayi dan telah mengajari dia semua yang dia tahu. Namun dia berani mengkhianati gurunya. Apakah hati nuraninya benar-benar dimakan oleh seekor anjing? Dulu, aku yang dulu seharusnya membunuh bajingan ini. Dengan tamparan, kemarahan melonjak ke wajah Feng Zunze saat dia berteriak. Mu King Luan meringkuk lehernya ketika dia melihat Feng Zunze sangat marah. Feng Zunze biasanya ringan dan riang, jarang dia kehilangan dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Yao Chen, mungkinkah dia teman baik guru hidup dan mati? Kepala paviliun bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya. Yao Chen, Yao Zunze, Mu King Luan menggumamkan nama ini di mulutnya sebelum dia langsung teringat sesuatu. Mata cantiknya tercengang saat dia melihat Xiao Yan dan tanpa sadar berteriak. Kepala paviliun, Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyadari bahwa Yao Lao adalah kepala paviliun. Paviliun bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan saya saat itu. Namun, dia tidak menyukai masalah ini dan tempat itu sedikit banyak dikelola oleh saya. Meskipun dia telah hilang selama bertahun-tahun ini, posisi kepala paviliun masih tetap ada karena saya tahu bahwa dengan kemampuan orang tua itu, dia tidak akan mati begitu saja. Feng Zunze melambaikan tangannya saat dia menjelaskan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tidak disangka bahwa guru akan menjadi kepala paviliun dari paviliun bintang jatuh dalam namanya. Kalau begitu, apakah dia tidak dianggap sebagai anggota paviliun bintang jatuh? Jangan bicarakan ini sekarang. Setelah saya kembali, saya akan mengeluarkan pesanan yang diinginkan. Saya pikir bajingan Han Feng masih hidup. Jika dia mendarat di tanganku, aku pasti akan membiarkan dia menderita takdir di mana dia bahkan tidak bisa mengemis untuk mati. Feng Zunze berbicara dengan cara yang gelap. Tampaknya Han Feng benar-benar membuatnya marah. Jika itu adalah pesanan yang diinginkan, mungkin tidak perlu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menjentikkan jarinya dan botol giok muncul dari cincin penyimpanannya. Jarinya mengusap mulut botol saat tubuh spiritual ilusi segera dilepaskan. Xiao Yan, apa yang dibutuhkan untuk melepaskan aku? Jiwa Han Feng meraung dengan cara bingung dan jengkel setelah keluar dari botol. Namun, aumannya belum berhenti ketika tiba-tiba berhenti. Ekspresi ketakutan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Han Feng, mata Feng Zunze tajam saat dia melihat jiwa Han Feng di depannya. Dua kata yang berisi niat membunuh yang dingin perlahan keluar di antara giginya. Feng Zunze. Mata Han Feng kusam saat dia melihat Feng Zunze di depannya. Sesaat kemudian dia segera mengeluarkan teriakan kaget dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Mata Feng Zunze sedingin es. Jari-jarinya meringkuk menjadi cakar saat dia mengisap Han Feng. Sebuah hisapan yang menakutkan dengan paksa menarik Han Feng kembali. Setelah itu, ia meraih leher Han Feng seperti cakar elang akan menangkap binatang kecil. Wajah tua yang biasanya jinak itu menjadi sangat menakutkan pada saat ini. Brengsek,
kamu berani menyerang gurumu. Jika bukan karena Yao Chen, Anda akan ditelan oleh burung liar. Bis, kamu bahkan tidak layak menjadi babi atau anjing. Han Feng akhirnya menjadi takut saat dia melihat mata Feng Zunze yang berisi niat membunuh yang padat, yang menyebabkan seseorang membeku. Dia juga sedikit takut pada Feng Zunze di dalam hatinya. Segera, dia buru-buru berteriak, "Jangan bunuh aku, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Aku juga dipaksa oleh orang-orang dari Hall of Souls." Hall of Souls, ekspresi Feng Zunze berubah saat mendengar nama ini. Feng Tua, aula jiwa tampaknya mengejar kekuatan spiritual guru. Sekarang, guru sudah jatuh ke tangan mereka. Xiao Yan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Ini benar-benar terkait dengan para bajingan itu. Feng Zunze menggertakkan giginya saat dia berteriak. Selama penyelidikannya selama bertahun-tahun ini, dia juga secara samar-samar menemukan sesuatu tentang Hall of Souls. Namun, dia tidak menyangka orang-orang yang menyerang Yao Chen kembali adalah orang-orang ini yang bertahan di sekitar tanpa menghilang. Bajingan ini tidak bisa dibiarkan hidup. Niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap Han Feng dengan dingin. Bahkan jika Hall of Souls yang ingin menyerang Yao Chen, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun, Yao Chen memiliki banyak teman, cukup banyak ahli dari generasi yang lebih tua saat itu memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Dengan identitasnya sebagai seorang alkemis, kemampuannya untuk memanggil bantuan hanya dengan satu lambaian tangannya adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan Hall of Souls harus berpikir dua kali meskipun mereka memiliki kekuatan. Namun, Yao Chen akhirnya menghilang dengan tiba-tiba. Jelas, ini karena seorang pengkhianat telah mengkhianatinya, sehingga dia kekurangan waktu untuk mengumpulkan pembantu. Siapa lagi pengkhianat ini selain si bajingan Han Feng ini? Feng Tua, tunggu, kami masih membutuhkan Han Feng untuk membimbing kami agar kami dapat menemukan aula cabang tempat Yao Lao di penjara. Ini bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya. Xiao Yan buru-buru berbicara saat melihat situasi ini. Sepertinya Hall of Souls tidak hanya menginginkan jiwa orang tua itu. Mungkin mereka memberi nilai yang lebih besar pada kemampuannya untuk memurnikan pil. Saat itu, saya menjadi samar-samar menyadari bahwa Hall of Souls sepertinya diam-diam bertindak berdasarkan rencana besar. Rencana ini membutuhkan cukup banyak alkemis yang luar biasa. Selama pertarungan besar di rumah kuno, yang telah mengubah seluruh dataran tengah menjadi keributan, Yao Chen dan aku telah bertukar pukulan dengan aula jiwa. Sepertinya dia telah menarik perhatian mereka saat itu. Feng Zunze mengangguk, merenung sejenak dan tiba-tiba menebak. Rumah kuno, Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Ini sudah menjadi cerita yang sangat lama. Rumah besar itu diturunkan dari zaman kuno. Saat itu menarik lebih dari setengah ahli dari Central Plains yang berada di kelas Douzong dan di atasnya. Namun, harta karun di dalamnya memang mengejutkan. Metode Qi yang Anda latih sekarang diperoleh oleh Yao Chen dari tempat itu dulu. Feng Zunze menghela napas. Xiao Yan sekali lagi terkejut. Dia tanpa sadar menghirup nafas lembut. Flame mantra sebenarnya adalah sesuatu yang diperoleh dari rumah kuno itu. Di mana orang tua itu dipenjara sekarang? Feng Zunze menatap dingin ke arah Han Feng sebelum menuntut. Wilayah barat dari Central Plains Underworld City. Ada aula cabang dari Hall of Souls di sana. Yao Chen sedang dipenjara di sana. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Kota dunia bawah ya? Tidak disangka ada aula cabang dari aula jiwa di sana. Feng Zunze mengerutkan kening dan bertanya sekali lagi. Berapa banyak penatua terhormat Douzun yang ada di cabang itu? Mata Han Feng diam-diam berkedip saat dia menjawab dengan lembut. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa diri yang mulia ini, Douzun, tidak memiliki pemahaman tentang Hall of Souls? Feng Zunze tertawa dingin saat mendengar ini. Cabang dari Hall of Souls setidaknya akan memiliki seorang kepala dan wakil terlepas dari seberapa rendah levelnya. Mereka berada di tingkat penatua yang terhormat. Apalagi, tempat itu adalah tempat seseorang yang sama pentingnya dengan Yao Chen di penjara. Seorang penatua yang terhormat. Sepertinya pikiran jahatmu belum padam.
Tubuh Han Feng sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Feng Zunze. Ekspresi Xiao Yan di sampingnya juga perlahan berubah menjadi gelap dan serius. Sial, dia hampir ditipu oleh bajingan ini. Dua orang tua yang terhormat. Ini bukan soal menjumlahkan dua. Barisan yang terdiri dari dua ahli kelas Douzun akan memiliki kemampuan untuk bahkan mencuci beberapa faksi tingkat atas di Central Plains dengan darah. Jika dia tidak menemukan Feng Zunze dan berakhir dengan bodohnya memimpin orang-orang ke kota dunia bawah, kemungkinan besar dia akan jatuh ke tangan mereka. Simpan dia mungkin berguna di masa depan. Mata Feng Zunze tajam saat dia melirik Han Feng yang tanpa sadar gemetar. Namun, dia hanya tertawa dan melemparkan Han Feng ke Xiao Yan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan senyum dingin setelah menerima jiwa Han Feng. Dia memasukkannya kembali ke botol giok dengan jentikan acak jarinya. Gumpalan api tak terlihat masuk dan teriakan sengsara yang tajam sekali lagi terdengar. Jari Xiao Yan mengusap mulut botol dan memisahkan tangisan yang menyedihkan itu. Setelah itu, dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Dia akan menunggu dan melihat apakah orang ini bisa selamat dari dibakar oleh Flame Heart Valen. Ketika berurusan dengan sampah seperti itu, dia tidak akan membiarkan mereka mati dengan damai. Feng Tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan ragu sejenak dan bertanya. Kami tidak bisa sembrono dalam menangani masalah ini, dan kami tidak bisa membiarkan informasi apapun bocor. Jika tidak, setelah Hall of Souls mentransfer Yao Chen, akan lebih sulit bagi kami untuk menemukannya. Anda harus menunggu dengan tenang untuk beberapa saat. Aku akan mengirim seseorang untuk pergi ke kota dunia bawah untuk menyelidiki. Jika kita menunda terlalu lama, Xiao Yan berbicara dengan agak khawatir. Tenang, tidak banyak orang yang memiliki skill pemurnian pil yang bisa dibandingkan dengan Yao Chen di Central Plains. Hall of Souls tidak akan mudah menyakitinya. Feng Zunze berbicara dengan tenang. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar ini, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Hall of Souls terlalu kuat, mereka benar-benar tidak mampu untuk memperingatkan mereka. Aku akan kembali ke pavilion bintang jatuh selanjutnya. Setelah itu, saya akan mulai menyelidiki Hall of Souls. Bagaimana denganmu? Mata Feng Zunze menatap Xiao Yan saat dia bertanya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berkata, saya ingin pergi ke wilayah tengah wilayah Central Plains. Masih ada 1 tahun atau lebih tersisa sampai Pil Gathering Pil Tower. Saya ingin berpartisipasi. The Pil Gathering ya? Feng Zunze kaget saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dan berkata, ini juga tidak buruk. Saat itu, orang tua Yao Chen itu berhasil mendapatkan tempat juara di Pil Gathering itu. Dia sangat mulia. Sebagai muridnya, Anda tentu tidak boleh menurunkan reputasinya. Selain itu, menurut apa yang saya tahu, 10 besar dalam Pil Gathering ini tampaknya bisa mendapatkan hak untuk menundukkan 3000 Burning Flames. Mungkin ini memiliki daya tarik yang fatal bagi Anda. Feng Zunze tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Xiao Yan telah mengambil keputusan. Dia merenung sejenak sebelum mengeluarkan sepotong giok tua dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menyerahkannya pada Xiao Yan dan berkata, ambil giok bintang ini, di masa depan, saya akan dapat mengandalkan hal ini untuk menemukan Anda. Selain itu, jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda dapat menghancurkannya. Aku akan bisa merasakannya. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia dengan sungguh-sungguh menerima sepotong batu giok tua dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Feng Zunze dan berkata dengan suara yang dalam, terima kasih, Feng Tua. Feng Zunze tersenyum dan melambaikan tangannya. Telapak tangannya menepuk bahu Xiao Yan saat dia perlahan berkata, agar Yao Chen memberikan metode Qi itu kepadamu, itu cukup untuk mengatakan bahwa dia menghargaimu. Saat itu, sampah Han Feng itu sangat menginginkan metode Qi ini, tapi Yao Chen tidak menyerahkannya padanya. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Yao Lao telah menghabiskan banyak upaya padanya, sesuatu yang secara alami disadari Xiao Yan. Makanya, hatinya memperlakukan Yao Lao seperti ayahnya. Selama tahun-tahun ini,
dia secara pribadi telah melakukan banyak upaya untuk mendapatkan kekuatan untuk menyelamatkan Yao Lao. Perjalanan pelatihan Xiao Yan sangat sepi dan keras, namun dia mengertakkan gigi dan bertahan. Agar dia dapat berjalan ke titik ini dari sampah klannya saat itu, kesulitan dan upaya yang dia hadapi secara alami adalah sesuatu yang sulit dibandingkan dengan orang lain. Orang-orang seperti Feng Qing'er dan Tang Ying mungkin memang memiliki bakat yang luar biasa, tapi mereka juga mendapat dukungan dari faksi besar di belakang mereka. Namun, Xiao Yan hanya bisa mengandalkan Yao Lao dan kerja kerasnya sendiri. Saat aku kembali ke paviliun bintang jatuh, aku akan mencoba yang terbaik untuk menanyakan tentang faksi di dalam kota dunia bawah. Selama periode waktu ini, saya akan diam-diam melakukan kontak dengan beberapa orang yang dulu berteman dengan Yao Chen. Jika saya bisa mengumpulkan mereka, merebut kembali Yao Chen seharusnya tidak sulit. Feng Zunze berbicara, meskipun kekuatan paviliun bintang jatuh cukup kuat, masih ada celah yang cukup jika dibandingkan dengan makhluk hebat seperti Hall of Souls. Selain itu, Hall of Souls itu misterius dan tak terduga. Tidak ada yang tahu kekuatan pastinya. Jika seseorang tidak siap, kemungkinan besar seseorang tidak hanya gagal menyelamatkan Yao Chen tetapi juga akhirnya kehilangan seluruh paviliun bintang jatuh dalam prosesnya. Xiao Yan mengangguk, hatinya mengerti dengan jelas betapa menakutkannya Hall of Souls itu. Secara alami, dia tahu bahwa dia tidak bisa sembrono dalam hal-hal seperti itu. Jika mereka melakukan langkah yang salah, kemungkinan besar mereka akan kehilangan segalanya dalam prosesnya. Baiklah, kami terdesak waktu dan saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ingatlah, Anda harus lebih berhati-hati saat sendirian di masa depan. Menurut tebakan saya, kemungkinan Feng Qing'er tidak akan menyerahkan darah esensi Phoenix kuno ini dengan mudah. Anda harus lebih memperhatikan, bagaimanapun, suku Heaven Demon Phoenix tidak penuh dengan beberapa karakter baik. Jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda harus menghancurkan giok bintang, Feng Zunze berkata. Xiao Yan memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Feng Zunze. Dia mengangkat dagunya ke Lin Yan di samping. Tubuh mereka bergerak, dan mereka melompat dari punggung elang besar itu dan dengan cepat jatuh ke tanah. Feng Zunze menghembuskan napas saat dia melihat Xiao Yan dan Lin Yan jatuh di langit. Tatapannya tertuju pada wilayah barat Central Plains saat dia bergumam, "Orang tua, akhirnya aku mendapat kabar tentangmu. Yakinlah bahwa saya pasti akan menyelamatkan Anda kali ini." Feng Zunze melambaikan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin kencang bertiup dan elang besar itu mengeluarkan teriakan nyaring dan jelas. Itu mengepakkan sayapnya yang sangat besar, berubah menjadi angin kencang, dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Xiao Yan dan Lin Yan bergegas turun ke puncak gunung, mendarat di atas pohon. Mereka mengangkat kepala dan melihat kelompok Feng Zunze menghilang. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Dia akhirnya menemukan Feng Zunze. Di masa depan, dia tidak perlu lagi bergantung pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia sudah bisa menyelesaikan Demon Poison Spot di dalam tubuhnya sendiri. Meskipun dia tidak bisa menyempurnakannya sepenuhnya dalam satu upaya, dia tidak perlu melakukannya dengan cara ini. Doki yang terkandung di dalam Demon Poison Spot terlalu kuat, mengkonsumsinya dalam sekali jalan tidak akan bermanfaat baginya. Penyempurnaan langkah demi langkah lebih cocok. Xiao Yan, kemana kamu berencana pergi? Lin Yan secara bertahap menarik pandangannya, menoleh ke Xiao Yan, dan bertanya sambil tersenyum. Di mana letak menara pil? Xiao Yan terbatuk kering. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia bertanya dengan rasa malu. Dia tahu bahwa Pil Tower terletak di tengah-tengah Central Plains, tetapi dia tidak mengetahui lokasi tepatnya. Lin Yan memutar matanya saat mendengar ini. Nama Menara Pil adalah sesuatu yang disadari semua orang di Central Plains. Tak disangka Xiao Yan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu. Lokasi di mana Menara Pil berada disebut Kota Pil. Tempat itu memiliki konsentrasi alkemis tertinggi di seluruh benua. Area dalam radius 500 km dari Kota Pil adalah wilayah faksi Menara Pil. Itu juga disebut daerah Pil. Masih ada perjalanan yang cukup panjang dari tempat ini hingga Kota Pilkada.
Bahkan dengan menggunakan wormhole, kami mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Lin Yan merentangkan tangannya saat dia menjelaskan. Kalau begitu, kamu akan memimpin. Mari kita cari kota dengan lubang cacing dulu. Setelah itu, kita akan segera ke kota Pil. Xiao Yan tertawa, memang jauh lebih nyaman bagi seseorang yang tahu cara memimpin. Itu akan menyelamatkannya dari masalah berkeliaran secara acak seperti lalat tanpa kepala. Meskipun masih ada waktu sampai pengumpulan pil dimulai, dia masih perlu menemukan dokter peri kecil dan Ziyan sebelum itu. Iya, Lin Yan mengangguk ketika dia berkata, kamu berencana untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering of the Pil Tower, kan? Hihi, kebetulan, klan Liu Qing juga berada di wilayah itu. Liu Qing ya? Wajah Xiao Yan mengungkapkan senyuman saat mendengar nama yang akrab ini. Dia juga memiliki kesan yang baik tentang orang yang terus terang ini. Orang itu juga sangat merindukanmu dan sering membicarakanmu. Namun, dia sekarang adalah kepala klan dan memiliki status yang hebat. Namun demikian, dia sering ditekan oleh orang-orang tua di klannya, menyebabkan dia merasa tidak enak. Lin Yan tertawa. Jika masih dalam proses, kita bisa pergi dan melihat orang ini. Xiao Yan tertawa, dia juga merindukan teman-teman yang dia buat di akademi dalam saat itu. Lin Yan mengangguk, punggungnya bergetar dan sepasang sayap Doki diperpanjang. Sayapnya segera mengepak dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke kejauhan. Xiao Yan melangkah ke udara kosong dan mengikuti di belakangnya. Ini adalah dunia misterius. Awan tak berujung berlama-lama di atas langit yang jauh, memberikan kesan surga. Selain itu, energi tempat ini juga sangat padat. Efek dari latihan di tempat ini sepertinya jauh lebih baik dari tempat lain. Tempat ini dipenuhi dengan banyak puncak gunung yang terjal. Kadang-kadang beberapa sinar cahaya akan melintas di langit. Aura kuat samar yang merembes keluar dari puncak kemungkinan akan menarik cukup banyak mata jika itu berada di tempat lain. Puncak gunung yang sangat curam terletak di bawah awan dan kabut. Puncak gunung itu seperti pedang besar yang menembus awan. Jika seseorang mengangkat kepalanya dan melihatnya, seseorang akan menemukan bahwa sulit untuk melihat puncak di dalam awan dan kabut yang masih ada. Ada batu bulat berwarna hijau yang terletak di puncak gunung tempat kabut masih ada. Sesosok duduk bersila di atas batu. Kedua tangan sosok itu membentuk segel pelatihan. Sementara sosok itu menghirup dan menghembuskan napas, banyak ki yang seperti zat bertahan di ujung hidung sosok itu tanpa berhamburan. Sosok itu mengenakan pakaian hijau, itu bukanlah sesuatu yang dipenuhi dengan kemegahan, tapi memancarkan keanggunan yang menyebabkan seseorang menjadi santai. Pinggang kecil yang halus dari sosok itu dengan lembut ditahan oleh sabuk kain ungu pucat yang menguraikan lekuk bergerak dari pinggang yang sudah halus itu. Jika seseorang mengalihkan pandangannya ke atas, seseorang akan menemukan wajah cantik dengan temperamen yang tenang yang tidak kalah dengan Feng King Air. Sepasang mata cantik menampakkan gumpalan aura halus. Sekilas, sepertinya kemarahan besar di dalam hati seseorang akan melemah ketika melihat sepasang mata yang tenang dan acuh tak acuh ini. Wanita seperti itu muncul seperti peri atau teratai bening yang tidak tercemar di dunia biasa. Seluruh tubuhnya memancarkan semacam perasaan berkabut dan langka yang menyebabkan seseorang hanya bisa mengamati dari kejauhan tanpa bisa membelai. Wanita seperti ini, yang sepertinya terlahir dari aura spiritual alam, kemungkinan besar akan membuat beberapa pria merasa malu saat berdiri di depannya. Energi alam di sekitarnya bertahan di samping gadis ini, muncul seperti bintang yang menopang bulan. Energi memasuki tubuhnya sesuai keinginannya. Pelatihan yang tenang ini berlanjut selama hampir 1 jam atau lebih sebelum mata wanita yang cerdas dan indah, yang telah tertutup, perlahan terbuka. Mengikuti pembukaan matanya, gumpalan api berwarna keemasan segera melintas melalui mereka. Tekanan yang tidak biasa juga menyebar seiring dengan kemunculan nyala api berwarna emas ini. Di bawah tekanan yang tidak biasa, bahkan energi alam di sekitarnya menjadi sedikit lamban, bahkan sedikit bergoyang. Wanita itu berdiri dengan cara yang elegan. Sosoknya yang tinggi tampak sangat mempesona. Dia menoleh sedikit, melirik ke belakang, dan sedikit menyeringai. Dia berkata, "Ling tua, tunjukkan dirimu."
Senyuman seketika itu memiliki semacam keindahan yang luar biasa, bahkan alam di sekitarnya menjadi sedikit lebih cerah karenanya. Bayangan di belakang wanita itu mulai bergerak perlahan setelah kata-kata wanita itu terdengar. Segera, itu berubah menjadi sosok tua. Dia dengan hormat membungkuk padanya saat dia tertawa. Persepsi nona muda benar-benar menjadi semakin menakutkan. Saya baru saja tiba, namun saya sudah ditemukan. Wanita itu tidak berkomitmen untuk menjilat sepatu bot kecil ini. Tangannya secara acak mengangkat beberapa rambut hitam yang mendarat di dahinya saat dia bertanya, "Apakah ada masalah bagi Outling datang ke sini? Aku yang dulu tidak akan berani datang dan mengganggu pelatihan nona muda jika tidak ada apa-apa." Sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah tua. Itu adalah Ling Ying, yang pernah melindungi Xiao Yan saat itu. Adapun wanita halus di depan ini, siapa lagi selain Sun Er, yang dipikirkan Xiao Yan setiap hari. "Saya tidak tertarik dengan apapun yang terjadi di klan." Sun Er berbicara secara acak. Dia mengangkat tangannya dan kabut yang tersisa berkumpul di telapak tangannya. Segera, itu berubah menjadi wajah pria yang lembut dan tampan. Senyuman langka dan hangat terungkap di wajah cantiknya saat dia melihat wajah ini. Ling Ying juga tertawa mendengar ini. Dia menggoda dengan berkata, "Saya pikir nona muda itu pasti akan tertarik dengan apa yang saya katakan." Mata Sun Er berhenti di wajah pria yang diaglomerasi dari kabut. Matanya yang cantik menatap Ling Ying ketika dia mendengar kata-katanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Semoga berbicara." Ling Ying terbatuk pelan dan perlahan berkata, "Menurut berita terakhir yang saya peroleh, seorang pemuda bernama Xiao Yan telah muncul di wilayah utara Central Plains." Engah kabut yang berkumpul di wajah seseorang tersebar. Sosok tinggi, melengkung itu sepertinya dengan lembut gemetar pada saat ini. Beberapa saat kemudian, dia menghirup nafas lembut dari udara yang agak sedingin es dan dengan lembut bertanya, "Apakah kamu yakin?" "Dari apa yang kupikirkan, ada kemungkinan besar itu dia." Ling Ying tersenyum saat menjawab. Wanita itu tiba-tiba berbalik. Penampilan cantiknya yang elegan saat ini mengandung kegembiraan yang langka. Dia turun dari puncak gunung. Langkah kakinya ditentukan dan tanpa ragu sedikit pun, berikan perintah bahwa aku akan meninggalkan Kurealem. Yuhu, Sang Qiu, Assalamualaikum.